Oke, baik. Kita mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan Bapak peserta, juga narasumber kita di siang hari ini. Saya nih eh, sudah hampir berapa ya? Hampir 3 bulan mungkin. Atensi ini eh, tidak menyelenggarakan webinar lagi. Ini kemarin juga banyak sekali DM yang masuk ke Instagram Atensi, Bu Eva kapan-kapan. Jadi yang pertama saya mengucapkan permohonan maaf karena kemarin hampir 3 bulan, 3 bulan setengah mungkin kami vakum dulu, insya Allah. Mudah-mudahan di tahun 2025 di awal tahun ini kita akan mulai kembali webinar Atensi yang rutin diadakan setiap bulannya. Nah, Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Saya juga sebetulnya udah kangen banget nih sama sama para Betul. peserta webinar Atensi ya. Nah, kali ini kita juga sudah kedatangan narasumber kita hari ini ya. Saya coba panggil ya. Selamat siang, Mbak Areta. Halo, selamat siang Bu Eva. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ah, ini dia psikolog Tuh. kita yang akan Hmm. mendampingi siang hari ini. Terima kasih banyak Mbak Areta di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk berbagi. Terima kasih juga. Antusias nih. Siang-siang udah banyak ya, lumayan banyak nih Mbak. Ya, betul. Tapi makasih banyak loh Mbak Areta ini kan sebetulnya kesehariannya saya tahu sibuk sekali, warawiri karena berpraktek di beberapa tempat. Alhamdulillah hari ini mau sharing supaya ilmunya bisa bermanfaat untuk para ibu dan bapak peserta yang hadir kali ini khususnya, dan sebetulnya semua webinar atensi ini selalu kami rekam dan kami upload di YouTube channel Atensi Anak Remaja. Baik, Mbak Reta, jadi saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya. Oke, hari ini kita akan membahas tema webinar tentang pentingnya kecerdasan emosional pada anak. Ya, kita tahu selama ini yang banyak tahu tuh sebetulnya kecerdasan akademik. Harusnya akademik aja yang bagus, yang penting nilainya bagus dan lain-lain. Ya, tapi kita tunggu. Saya saya hold dulu nih spill-nya supaya nanti kita mendengarkan sama-sama paparan Mbak Areta. Tapi sebelum kita mulai, mohon izin ya Mbak Areta ya, aku boleh share CV-nya Mbak Areta Ya, supaya kita boleh Bu. kenalan sama-sama ya. Kita kenalan sama-sama. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal, mungkin ada yang baru lihat, atau mungkin ada juga kliennya Mbak Areta. Nah, nanti kita lihat ya. Saya izin untuk share screen Baik. CV-nya Mbak Reta. Oke, sudah muncul? Sudah Ibu. Sudah ya. Oke, jadi narasumber kita hari ini di hari Minggu tanggal tanggal berapa ya? 26 ya, tanggal 26 Januari 2025. Webinar atensi kali ini kita akan ditemani oleh Mbak Areta Ever Ulitua, MC psikolog. Beliau seorang psikolog klinis. Beliau nah Beliau memang dedikasinya sangat tinggi sekali, terutama eh, sangat saya saya boleh dong bilang ya dedikasi Mbak Reta ini sangat tinggi, terutama di bidang psikolog klinis anak dan remaja. Jadi beliau ini memang kesehariannya banyak mendampingi, menangani klien-klien anak dan remaja. Sampai usia berapa Mbak Areta untuk kliennya? Sampai di usia 18 tahun Ibu biasanya. Oke, sampai usia 18 tahun itu berarti SMA ya? SMA. 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 Oke, nanti kita lihat ya. Kalau yang mau cari Mbak Areta, monggo kita kita telusuri beliau ada di mana. Jadi memang beliau ini banyak sekali kompetensi dan keterampilannya pastinya. Di sini beliau menguasai untuk asesmen dan diagnosis, kemudian konseling dan psikoterapi, juga clinical report writing. Kemudian beliau juga menguasai teknik asesmen psikologi, pastinya observasi interview,
telepsikologi, dan research metodologi. Artinya, Mbak Areta kalau klien harus selalu datang ketemu Mbak Areta atau bisa telekonseling dan lain-lain, boleh ya? Boleh, bisa Ibu untuk orang tua khususnya mungkin telekonselingnya. Oh, Kan kalau oke, kalau untuk remaja, kalau untuk remaja juga bisa banyak soalnya nanganin kasus yang bahkan 5 tahun ke bawah. Nah, kalau udah 5 tahun ke bawah sih disarankan orang tuanya lebih banyak ngobrol dulu oh, gitu sih Bu. oke, betul-betul. Jadi difasilitasi juga untuk telekonseling ya. Oke, Mbak Areta ini mengambil pendidikan Fakultas Psikologi S1-nya. Beliau mengambil di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang. Kemudian lanjut lagi mengambil Master Profesi eh, Master Profession. Oh, oke. Master Program Profesi Psikolog di Universitas Tarumanegara. Dan sekarang beliau sibuk sekali, saya tahu kesibukannya Mbak Reta. Beliau sekarang bekerja di dua tempat ini ya. Ada beliau sebagai praktisi psikolog klinis di Biro ya, Biro Mandaya Royal Hospital. Sorry, ini rumah sakit ya, Areta ya, yang Iya, Mandaya. betul. Oke, yang pertama Mbak Reta ini berpraktek sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri. Di daerah mana ini, Mbak Reta? Di Puri Karangtengah, Tangerang, Ibu. Oke, di Puri Karangtengah, Tangerang. Kemudian beliau juga berpraktek di Biro B Genius Growth and Development Center. Ini di mana, Mbak Reta, B Genius ini? Kalau untuk Bijenisnya kita ada di Gading Serpong, Ibu. Saat ini lagi pembukaan untuk di Alam Sutra. Oh, oke, buka cabang ya. Nah, ada di dua tempat ini. Monggo yang dekat-dekat ke daerah ini, kalau mau cari Mbak Areta, silakan. Yang pertama di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri. Kemudian yang kedua di Biro Psikologi B Genius Growth and Development Center. Nah, ini beberapa training dan kursus yang pernah Mbak Areta ambil. Saya yakin kalau ditulis semua kayaknya nggak akan cukup. Ya, oke, nah nanti mungkin Mbak Areta spill ya, kalau misalnya mau cari Mbak Areta harus kemana nih? Mungkin ada IG-nya, bisa DM dulu atau gimana, atau ada adminnya, boleh di-spill di kolom chat ya Mbak Areta ya. Boleh, 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 Bu. Oke, kita baik. Nah, jadi kalau yang deket-deket sama lokasi Mbak Areta, memang tadi prefernya datang langsung ya Mbak Areta, betul. Betul, Bu. Nah, kalau misalnya bawa anak, kasus anak memang perlu observasi lebih tajam, pastinya lebih baik putra-putrinya dibawa langsung bertemu dengan Mbak Areta. Dan Mbak Areta juga willing untuk bertemu dengan klien-klien secara online, artinya menggunakan Zoom atau apa? Zoom ya, Itu biasanya, Ibu. tapi tetap harus by appointment. Baik, Mbak Areta. Jadi hari ini monggo nanti kita akan dengarkan sama-sama tema tentang pentingnya kecerdasan emosional pada anak yang menurut saya iya banget, ini relate banget untuk kebutuhan putra-putri kita di kondisi saat ini ya, dengan segala macam perubahan dan tekanan dan ya macam-macam dinamikanya di periode sekarang. Nanti kita sama, boleh Ibu dan Bapak siapkan pertanyaan sehingga nanti di akhir sesi penjelasan dari Mbak Areta kita akan membuka sesi tanya jawab. Baik, Mbak Areta, sebetulnya yang bukan ditunggu saya, yang ditunggu tuh Mbak Areta. Izin sebentar, saya mau ajak Ibu dan Bapak yang sudah hadir di sini. Silahkan follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sekali lagi, saya ajak Ibu dan Bapak untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja supaya update terus kapan akan ada webinar atensi ini. Karena ini rutin diadakan 1 bulan sekali dan waktunya nggak menentu. Jadi boleh diupdate terus ya. Baik, saya dengan Eva Silvana, saya seorang psikolog klinis anak dan remaja yang akan mendampingi Mbak Areta di sesi webinar kali ini. Monggo silahkan Mbak Areta. Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Mungkin kita langsung masuk ya ke materi hari ini. Saya izin share screen. Nah, nanti boleh banget sih kalau Bapak Ibu butuh materinya, saya bersedia berkenan untuk share. Oke, saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk
share screen-nya? Udah Udah ya, itu. oke. Mhm. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak gitu ya. Saya sangat senang sekali kalau hari ini kita belajarnya bareng-bareng ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh tadi seperti yang Bu Eva sebelumnya bilang, share aja di kolom komentar mungkin keluh kesah gitu ya. Jadi kita bisa sharing sama-sama. Nah, seperti judulnya hari ini, yuk belajar lagi. Jadi kita belajar lagi walaupun mungkin tadi ya usia kita rentangnya jauh sekali gitu. Ada yang mungkin ya usianya mirip-mirip sama saya, tapi kita tetap belajar ya hari ini, di hari Minggu ini. Jadi kita mau belajar terkait pentingnya kecerdasan emosional bagi anak. Oke. Oke, apa sih pentingnya gitu ya? Kenapa kita harus belajar tentang kecerdasan emosional? Tadi sudah di-mention sedikit sama Bu Eva, banyak orang tua yang memang fokusnya itu ke kecerdasan akademik gitu. Dan ini fenomenanya saya lihat sendiri saat praktek. Jadi bahkan anak-anak usia 2 3 tahun gitu ya, sangat dikejar gitu ya untuk kemampuan belajar, terutama kemampuan pre-writing skills atau kemampuan apa ya, pra-menulis gitu. Kemudian juga bahkan ya tadi ya ini sampai di usia anak-anak middle childhood sampai di remaja gitu ya. Jadi selalu yang dikejar adalah masalah belajarnya. Yang mana itu adalah hal yang penting Bapak Ibu. Saya yakin itu. Tapi ada hal penting lainnya gitu ya tentang kecerdasan emosional. Jadi pentingnya apa sih? Yang pertama, ternyata Bapak Ibu, anak-anak yang memiliki kecerdasan emosional yang baik biasanya dia punya kualitas hubungan yang lebih memuaskan dan sukses dengan orang lain gitu ya. Jadi tidak hanya pada saat usianya, tetapi di usia masa depan, di dewasa. Sehingga tampaknya itu kalau di anak yang kecerdasan emosional baik, dia gampang tuh berteman dengan anak lain. Dia gampang adaptasi dengan lingkungan baru gitu ya. Dia paham situasinya, gimana ya cara aku mendekati teman aku yang ini, gimana cara ngajak mainnya ya gitu. Kemudian yang kedua adalah ternyata kecerdasan emosional ini juga berhubungan, ini secara penelitian Bapak Ibu, bahwa berhubungan dengan keberhasilan anak-anak di sekolah sejak dini. Nah, ternyata kecerdasan, bukan hanya kecerdasan akademik saja yang menjadi faktor anak sukses gitu ya, tetapi kecerdasan emosional ini sangat berhubungan dengan keberhasilan akademik gitu. Jadi ini menjadi poin penting kenapa kita harus belajar terkait kecerdasan emosional. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, tadi kan kita udah bilang ya, oh iya ini pentingnya nih kecerdasan emosional. Tapi apa kecerdasan emosional itu? Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mempersepsi, menggunakan, memahami, dan mengelola atau meregulasi emosi pada anak untuk mencapai goal atau tujuan tertentu. Kecerdasan emosional penting karena di masa dewasa hal ini akan mempengaruhi kualitas hubungan individu dengan orang lain. Nah, jadi ada beberapa poin tuh. Bagaimana anak mempersepsi emosinya, menggunakan emosinya, memahami, dan nggak hanya itu yang penting, anak mampu meregulasi, mampu mengelola emosinya. Nah, ternyata ini sebenarnya hal yang sangat penting gitu ya. Ada beberapa poin-poin. Nah, kita akan belajar satu persatu ya, Bapak Ibu. Nah, cuman saya pengen tahu juga nih, boleh banget kita sambil sharing ada nggak menurut Bapak Ibu apa aja sih yang termasuk dengan kecerdasan emosional? Saya pengen tahu nih. Mungkin boleh di kolom komentar sambil di chat gitu ya. Apa sih kecerdasan emosional? Sambil di chat Bapak Ibu boleh banget saya sambil nunggu nih. Biar kita Contohnya ya, oh, contohnya gitu betul. ya. Betul Ibu, contohnya apa nih yang Bapak Ibu tahu? Oh, kalau anak yang cerdas emosional biasanya kayak gini nih Mbak Areta gitu ya. Misalnya kayak gitu boleh banget. Tenang Bapak Ibu, Nah, nggak ada yang salah ya di sini. nggak akan dinilai ya. Nggak akan dinilai gitu ya. Jadi Hmm. boleh dong diketik, saya pengen tahu nih. Saya sambil tunggu Nah, deh ayo gitu. Ibu dan Bapak, narasumber pengen tahu nih, menurut Ibu dan Bapak tadi kecerdasan emosional tuh kayak apa sih? Kasih contoh deh mungkin ya lebih mudah ya misalnya. Betul. Kalau anak begini, kalau anak bisa begini gitu ya, Mbak Areta ya. Betul, betul. Oh, Ya, ini boleh. ada nih dari Pak Sukatno. Oke, Pak Sukatno Ya. bisa sabar. Ah, ya betul. Betul. Berarti mampu mampu apa namanya? Menahan emosinya gitu ya untuk nggak terlalu meledak-ledak seperti itu. Terima kasih Pak Sukatno. Ada lagi nggak nih? Mungkin dari yang ibu-ibu, yang bapak-bapak udah nih. Oh, bisa Nah, mengontrol emosi. Good point. Terima kasih Bapak atau Ibu Aci.
Terus kemudian Ibu Heni mau berbagi mainan, sharing. Ah, ini Hmm. poin yang menarik juga nih. Pasti biasanya suka ada yang tanya di akhir-akhir. Oke, terima kasih. Berarti Bapak Ibu sudah tahu nih ya, kita mau masuknya materinya apa. Oke, saya sebutin lagi dari Mbak Reza ya. Eh, Mbak Resa. empati. Oke, di sini bisa mengungkap apa ya, menunjukkan empati. Memahami, Bu, memahami, mengelola emosi. Oke, Oke. terima kasih Bu Memahami, Maesuro. mengelola, ya. Terima kasih. Wah, oke. Jadi kita udah satu, kurang lebih udah satu pikiran nih ya Bapak Ibu. Kita mau bahasnya ke depannya apa. Oke, ada lagi cenderung untuk berpikir sebelum mengungkapkan emosinya. Betul, betul. Ini hal yang baik juga ya. Jadi artinya dia bisa mempersepsi dulu nih kondisi lingkungannya seperti apa. Oke, hal-hal ini kita lanjutkan ya Bapak Ibu terkait kecerdasan emosional. Oke, nah sebelum kita masuk ke eh, aspek-aspeknya gitu, saya mau tahu bahwa di otak kita itu juga sebenarnya dijelaskan gitu loh. Jadi bukan hanya ini kita nggak ngomong hanya secara oh anak yang pintar itu seperti ini gitu ya, tapi ternyata di otak kita ada yang namanya emotional brain gitu ya. Nah, contoh yang pertama adalah di bagian prefrontal cortex atau otak depan kita. Ternyata otak kita yang bagian depan, Bapak Ibu itu tuh yang jadi apa ya jadi penggerak utama gitu ya jadi untuk memutuskan sesuatu gitu ya ada motivasi persepsi memori bagaimana anak belajar gitu ya kemudian ada yang bagian cerebellum gitu ya yang bagian bawahnya itu adalah motor kontrolnya kita nafas gitu ya jadi kita kadang kan kalau kita nafas kita nggak harus berpikir oh aku harus nafas nih gitu ya itu sudah seharusnya sudah sebiasanya seperti itu jadi sudah bentuknya kebiasaan. Nah, ada yang namanya hipokampus juga. Nah, di tengah ini nih Bapak Ibu, ini nih yang di bagian otak kita yang mempelajari, yang meregulasi emosi, berikut juga dengan memori, kemudian di amigdala. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, respon fight, flight, freeze gitu ya. Nah, ternyata di bagian amigdala nih yang mengatur bagaimana respon emosi seseorang, terutama di anak. Nah, ini adalah sistem limbiknya gitu ya. Jadi ternyata Bapak Ibu saya mau ngasih tahu yang kita mau pelajari ini adalah scientific gitu. Jadi bukan hanya oh iya anak yang cerdas itu misalnya dia biasanya nggak suka marah-marah gitu ya. Nah, kita perlu tahu juga di otak kita ternyata dikelola itu semua melalui pengalaman-pengalaman kita sebelumnya yang akhirnya mempengaruhi cara kita menunjukkan atau mempersepsi emosi sendiri. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, oke. Saya mau infoin juga, tahu nggak sih Bapak Ibu, ternyata kecerdasan emosional adalah satu dari 8 tipe kecerdasan gitu ya. Jadi ada 8 tipe kecerdasan, ini menurut Gartner, ada kecerdasan linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestetik, musikal, naturalis, intrapersonal, dan interpersonal. Nah, jadi ini saya sering banget, sering ditanya sama Bapak Ibu, biasa orang tua juga gitu ya. Em, anak saya ini minatnya kemana ya gitu ya anak saya ini tipe yang kayak gimana ya gitu ya nah kadang itu adalah hal yang baik gitu ya itu adalah hal yang baik bahwa kita bisa memaksimalkan anak di satu tipe kecerdasan tetapi sebenarnya ada banyak kecerdasan lain. Kita baru lagi bahas satu nih Bapak Ibu, yaitu kecerdasan emosional ada di intrapersonal, bagaimana anak memahami dirinya, memahami emosinya, dan interpersonal, bagaimana dia meregulasi emosi, kemudian dia bisa melakukan adaptasi sosial dengan baik. Jadi dari 8 tipe kecerdasan Gartner ini, kecerdasan emosional itu ada masuk di intrapersonal dan interpersonal. Oke, yang ini ya Bapak Ibu ya, yang saya bold. Oke, oke. Oke, kecerdasan emosional ini kurang lebih pengertiannya sama ya, atau kita sebut dengan emotional competence. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu, kecerdasan emosional adalah kompetensi, adalah kemampuan. Jadi artinya tidak ujuk-ujuk ada, gitu ya. Artinya nggak, oke tadi secara biologis memang sudah ada diatur, gitu ya. Tetapi ini bukanlah suatu hal yang kita tiba-tiba anak bisa lakukan gitu. Jadi misalnya tadi Bapak Ibu ada yang bilang gitu ya, oh empati, berarti tiba-tiba anak bisa empati. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Berikut juga dengan oh anak nih tipenya yang mudah sabar. Kembali lagi anak itu dalam tumbuh kembangnya selalu diikuti dengan nature dan nurture.
gitu. Nature itu adalah secara biologis dari tadi saya sudah sebutkan di bagian otak kita, emotional brain kita seperti apa, tapi ada nurture nih. Nurture ini nih bagaimana Bapak Ibu melakukan pengasuhan, apakah anak terpapar dengan kemampuan bagaimana dia meregulasi dirinya, meregulasi emosinya gitu ya. Jadi dua poin ini penting. Jadi saya mau poin utamanya adalah kecerdasan emosional atau disebut dengan emotional competence itu adalah sebuah kemampuan atau kompetensi gitu. Oke, kita masuk ke berikutnya. Oke, oke, sorry. Nah, tadi, oke. Jadi kecerdasan emosional nih ada 3 poin utama, Bapak Ibu. Ekspresi emosi yang bermanfaat, pengetahuan, dan mengatur ekspresi atau meregulasi emosi. Nanti saya buat poin-poinnya supaya Bapak Ibu juga ingat ya. Kita akan bahas satu-satu. Oke, ekspresi emosi yang bermanfaat atau Ingatnya aja gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu artinya ekspresi emosi. Bagaimana cara anak dalam mengekspresikan emosinya saat berinteraksi dengan orang lain. Pertama berarti kita harus tahu anak bisa nggak sih mengekspresikan emosi gitu. Artinya apakah misalnya di usia tumbuh kembang di usia 5 tahun ke bawah anak kalau belum bisa mengekspresikan emosinya gitu ya misalnya belum bisa nunjukin marah, sedih atau ketika menunjukkan ekspresi emosi tersebut gitu ya tidak ada rangsangan dari luar. Nah, itu kita juga perlu perhatikan gitu ya. Kok dia senyum-senyum sendiri, misalnya seperti itu. Jadi, respon emosinya juga harus sesuai dengan lingkungannya. Ekspresi emosi yang dimaksud yang bermanfaat seperti apa? Jadi anak menggunakan komunikasi emosi untuk mengekspresikan pesan nonverbal terkait suatu situasi. Misalnya dia menghentak-hentakan kaki gitu ya. Hentak-hentakan kakinya gimana? Oh, yang sangat kuat. Berarti mungkin dia sedang marah atau mungkin sebenarnya dia lagi cemas. Hentakan kaki yang sebenarnya cenderung minim gitu ya. Nah, kemudian komunikasi nonverbal lain apa? Memberikan pelukan. Berarti dia bisa menunjukkan adanya afeksi gitu ya. Yang ketiga adalah adanya peningkatan keterlibatan yang empatetik terhadap orang lain gitu ya. Jadi ekspresi emosi yang bermanfaat itu juga termasuk bagaimana anak secara empati bisa memberikan bisa memahami ya. Ini perlu tahu juga mungkin Bapak Ibu udah paham saya remind lagi bahwa ini sangat berbeda ya simpati dengan empati. Simpati kita tahu gitu orang lain bersedih, tapi empati adalah kita dapat merasakan rasa sedihnya gitu walaupun kita tidak mengalami itu. Sehingga di ekspresi emosi yang bermanfaat, kita akan menunjukkan suatu perilaku dengan tadi menepuk pundak gitu ya. Kamu lagi sakit ya, misalnya kayak gitu. Kemudian menunjukkan tindakan sosial yang kompleks gitu ya. Nah, ini ekspresi emosi yang lebih kompleks lagi. Jadi misalnya ada rasa bersalah atau guilt, ada rasa harga diri, malu atau bahkan mungkin perasaan terhina gitu ya. Dan ini juga anak-anak kita rasakan loh. Jadi bukan hanya orang dewasa ternyata, tapi anak juga bisa merasakan perasaan ini gitu. Oke, jadi yang pertama itu ya, Bapak Ibu. Oke, sorry. Nah, yang kedua adalah P, pengetahuan. Tadi ekspresi emosi, P itu adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang emosi diri sendiri dan orang lain. Ini apa sih maksudnya? Jadi kemampuan anak dalam mengenali emosi orang lain berdasarkan suatu situasi dan petunjuk tertentu gitu ya. Seperti ekspresi wajahnya, bahasa tubuhnya gitu ya. Jadi anak bisa mengidentifikasi dan melabel emosi dia dan orang lain. Terutama emosi dasar misalnya bahagia, sedih, marah, dan takut gitu. Nah, kemudian anak juga paham kira-kira nih gitu ya, apa sih penyebab dia marah gitu. Dan apa ya akibatnya kalau dia marah gitu. Abis ini terjadi apa ya? Jadi anak tuh anak yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, dia punya pengetahuan ini Bapak Ibu. Mamaku marah nih atau nada mamaku kok agak tinggi ya gitu ya misalnya seperti itu. Berarti aku mau dimarahin nih kayaknya habis ini. Nah biasanya anak-anak yang punya kecerdasan emosional yang tinggi dia mampu memiliki pengetahuan tadi. Nah kemudian anak juga mampu menunjukkan kesadaran yang mulai tumbuh tentang penyebab emosi yang kompleks. Penyebab emosi yang kompleks yang kayak tadi ya Bapak Ibu. Artinya gini, ketika anak misalnya misalnya ada peristiwa berduka. Ternyata di berduka itu anak bisa mengalami perasaan sedih, tapi campur. Ada ya perasaan kayak kesel, marah juga. Nah, jadi artinya anak mulai memahami perasaan itu adalah emosi yang kompleks seperti itu. Oke.
Kita lanjut. Nah, tadi terus sorry, ya, tadi P, sekarang R. R itu adalah regulasi ekspresi dan pengalaman emosi diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak cukup untuk anak yang memiliki kecerdasan emosionalnya, dia hanya tahu. Dia harus mampu meregulasi emosinya. Apa regulasi emosinya? Jadi kemampuan anak mengatur intensitas atau lamanya emosi yang dirasakan. Seperti dia mampu menenangkan diri saat marah, atau mengendalikan rasa sedihnya. Anak juga bisa meregulasi emosinya secara produktif. Nah, produktif tuh gimana? Misalnya menunjukkan kesadaran akan perasaan mereka dan memantau emosi. Jadi, oh aku tuh lagi sedih nih. Atau misalnya aku lagi marah, emosi yang negatif, aku lagi marah. Nah, menunjukkan amarahnya gitu ya. Anak mungkin tidak akhirnya dia teriak-teriak lalu kemudian melempar barang gitu ya. Tapi gimana caranya? Mungkin mama papa aku mau mau sendiri dulu. Misalnya pada anak remaja biasa gitu. Nah, tapi dengan dia tahu dan kemudian dia mampu meregulasi, kemudian mungkin dia caranya beberapa anak banyak ya. Ada yang mungkin dia melalui gambar atau mungkin curhat sama temennya gitu ya. Jadi dia tahu gitu, mampu tahu bahwa oh ini emosi negatif yang sedang kurasakan dan kemudian apa ya yang harus kulakukan setelahnya gitu. Nah, walaupun anak sudah mulai mengerti dalam meregulasi emosinya, anak tetap butuh bantuan orang dewasa untuk mengelola emosi mereka. Nah, ini poin penting gitu ya. Jadi, em, terutama mungkin kalau case-nya adalah di usia 5 tahun ke bawah. Terkadang, terkadang gitu ya, orang tua lupa bahwa anak itu lagi belajar mengelola emosi gitu. Sementara orang tua punya tuntutan bahwa, oh seharusnya anak usia 5 tahun misalnya ya, kamu udah mampu dong, kamu udah mampu bisa memberikan atensi kamu dong, jangan ganggu temennya dong, misalnya gitu ya. Padahal anak itu masih bantu. Saya sebutnya nih kalau orang tua jadi external regulatornya. Jadi orang anak itu meregulasi dalam dirinya, orang tua juga ikut bantu gitu. Nah, ini yang disebut juga mungkin dalam pengasuhan apa ya sebutannya itu biasanya jadi pengasuhan yang positif gitu ya. Kadang gentle parenting. Nah, itu sering dengar mungkin Bapak Ibu ya. Jadi gentle parenting itu sebenarnya bukan semata-mata kita baik-baik. Oh, anak minta minta A ya dikasih aja gitu. Walaupun sambil marah-marah nggak apa-apa dia dikasih aja gitu. Bukan semata-mata seperti itu, tetapi ada batasannya gitu. Nah, sehingga orang tua jadi external regulatornya. Nah, jadi mungkin tadi poinnya adalah di EPR. Jadi E itu ekspresi emosi, P pengetahuan, dan R adalah regulasi ekspresi dan emosi. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita pindah. Oke. Nah, ini pertanyaan yang mungkin juga saya pernah ditanyain gitu. Jadi kapan? Kapan nih Mbak Reta gitu ya, sebaiknya kita melatih kecerdasan emosional anak gitu ya. Nah, saya pengen tahu dulu nih jawaban dari Bapak Ibu. Bapak Ibu, kapan sih kita melatih kecerdasan emosional anak? Boleh nggak nih, saya pengen tahu. Usianya maksudnya ya. Betul, betul Ibu. Usianya sejak usia berapa sih? Tulis di kolom chat, Mbak. Boleh, boleh sekali nih. Saya pengen tahu Nah, kira-kira. ayo Bapak Ibu, di usia berapa nih kita sebaiknya melatih kecerdasan emosional anak? Tulis di kolom chat ya. Ya, nggak apa-apa yang Bapak Ibu tahu aja gitu. Kan namanya juga lagi belajar ya Bapak Ibu. Hmm. Sejak usia dini. Nah, oke. Boleh lebih spesifik usianya berapa sih biasanya kita belajar kecerdasan emosional, Mbak Heni? Usia 3 tahun. Terima kasih Bapak Ibu Mupidah. Oke. Sedini mungkin 1 sampai 3 tahun mungkin. Oke, terima kasih Bapak Sukatno. Oke. Saat sudah bisa berbicara. Oh, oke. Ketika udah mulai berbicara berarti sekitar setahun ya. Kalau udah mulai babbling gitu ya, udah mulai satu dua kata. Bukan, gorongnya itu. Oke, ada lagi? Ah, Ada lagi 1 tahunan ya. Oke, terima kasih Mbak Heni. Sekitar 1 tahunan ya. Oke deh kalau gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi usia berapa sebenarnya? Oke, nah ini menarik. Oke, ternyata Bapak Ibu hampir benar 1 tahun, tapi kurang gitu ya. Jadi sejak bayi, bayi itu berarti kan 1 tahun ke bawah ya, Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa sejak bayi kita harus sudah melatih emosional anak?
Karena pertama baby itu sudah bisa tersenyum saat tangan mereka digerakkan bersama untuk bermain tepuk tangan. Mereka lagi belajar emosi dasar itu. Itu walaupun memang tidak lengkap ya gitu. Artinya emosi yang kompleks itu belum dipelajari secara keseluruhan, tapi dia sudah mulai. Yang kedua, sejak dia tadi sudah mengenal emosi. Nah, Bapak Ibu, nangis itu adalah bentuk emosi ya, gitu ya. Artinya emosi tidak menyenangkan, tidak nyaman pada baby. Nah, bayi juga menangis ketika mereka merasa tidak nyaman atau sedih. Ketika tangisan atau isyarat mereka mendapat respon, mereka merasa lebih terhubung gitu ya. Artinya apa? Kalau udah nangis nih gitu ya, terus kemudian Bapak Ibu ambil babynya, kemudian dipeluk, dipuk-puk, habis itu mereka stop nangis ya gitu ya. Artinya mereka sudah mulai mengenal emosinya gitu ya. Mulai tahu, oh aku nyamannya ketika aku digendong gitu ya. Nah, itu tadi ya. Jadi jawabannya adalah sejak bayi. Nah, di usia tertentu, nah ini di atasnya di atas usia bayi yang mungkin toddler gitu ya. Anak juga sudah mulai merasa lebih berkuasa atau atas dunia mereka. Nah, ini biasa di usia 1 tahun 6 bulan sampai 2 tahun gitu ya. Karena mereka menyadari bahwa tangisan mereka itu bisa membantu atau mendatangkan kenyamanan atau bantuan. Serta senyuman mereka bisa membuat orang lain tersenyum dan tertawa. Nah, ini biasanya ya mulai atau biasanya nih Bapak Ibu sering dengar di Instagram terrible tuh gitu ya. Jadi anak mulai tahu nih emosinya pakai senjata gitu kalau atau Bapak Ibu biasanya bilang gitu ya gitu. Jadi sejak kapan kecerdasan emosional harus dilatih? Sejak bayi gitu. Oke. Nah, kita sampai di metode sederhananya nih, Bapak Ibu. Metode sederhana untuk melatih kecerdasan emosional anak. Yang pertama adalah ciptakan lingkungan emosional yang positif bagi anak. Nah, lingkungan emosional yang positif nih seperti apa? Artinya lingkungan yang aman, yang nyaman. Yang aman itu adalah yang tidak mm, yang aman itu adalah yang tidak yang di luar dari ancaman gitu ya. Jadi misalnya kayak gimana? Contoh case yang sering terjadi gitu ya. Bapak ibunya berdebat gitu ya di depan anak saat dia baby gitu ya. Itu kan artinya tidak menciptakan lingkungan emosional yang positif nih Bapak Ibu. Sehingga apalagi mereka tuh punya bayi itu punya tugas perkembangan juga. Nah, atau kita sebutnya itu apakah dia punya kelekatan atau kepercayaan yang baik dengan orang tuanya atau tidak. Ketika dia tidak aman gitu ya atau lingkungan emosional tidak positif, artinya nanti dia tugas perkembangan selanjutnya jadi cenderung nggak bisa nggak bisa maksimal nih potensinya gitu. Yang kedua adalah validasi emosi anak dan tidak melakukan blocking emosi. Oke, ini poin sangat penting. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan juga. Jadi validasi emosi anak ini terkadang sering kelupa gitu ya. Jadi karena mungkin Bapak Ibu cenderung overwhelmed sama situasi di mana misal anak tantrum gitu ya atau Bapak Ibu melogikakan bahwa seharusnya anak atau di remaja ini udah paham dong kondisi orang tuanya, misalnya seperti itu. Nah, tapi lupa bahwa anak mesti dilatih gitu ya, butuh bantuan Bapak Ibunya. Sehingga validasi emosi yang dilakukan adalah misal anak nangis gitu ya. Bapak Ibu bisa bilang, iya nak sedih ya, nggak bisa main gitu, nggak bisa main-mainan. Tapi bukan berarti setelah itu mainannya dikasih gitu ya. Misalnya Bapak Ibu udah kasih aturan gitu, misal, sorry maaf ya nak, kamu nggak bisa main dulu karena tadi kamu habis mainin nggak diberesin gitu, dan kita udah janji. Kemudian anaknya nangis. Nah, validasi emosi tetap perlu dilakukan, tetapi aturannya tetap berjalan gitu. Yang ketiga, bermain flashcard tentang macam-macam emosi. Nah, ini flashcard udah banyak banget ya sebenarnya Bapak Ibu dan murah-murah nih di toko oranye, toko ijo gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa 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 beli gitu ya. Flashcard nih menurut saya ini juga sangat menyenangkan gitu karena saya melakukan itu juga em, ke klien-klien saya. Jadi misalnya emosinya kita tebarin nih macam-macam gitu ya. Bapak Ibu juga perlu untuk sharing dulu gitu ya. Jadi sebelum minta anak untuk sharing, tunjukkan dulu role model dulu bagaimana mengungkapkan ekspresi misalnya emosinya emosi happy misalnya gitu ya. Happy atau senang. Tahu nggak, Mama tuh senang banget loh pas waktu kita kumpul-kumpul liburan keluarga misalnya gitu. Nah, kemudian nanti ketika misalnya gantian sama anaknya, anaknya juga boleh gitu ya. Kamu tuh kalau lagi paling merasa paling proud atau bangga pas ngapain sih gitu.
artinya itu saling ya Bapak Ibu. Jadi nggak anak juga nggak merasa bahwa dirinya harus selalu ditanya atau jadi suatu objek gitu ya. Tapi berbarengan gitu. Nah, kemudian bermain pretend play. Nah, ini untuk anak-anak usia 5 tahun ke bawah gitu ya. Bapak Ibu sebenarnya bisa banget lah mengobservasi anaknya gitu. Misalnya, oh lagi main rumah-rumahan gitu ya. Kalau main rumah-rumahan itu kita ngapain aja sih? Dan sesederhana misalnya em, oh kalau kita mau masuk rumah kita ngapain dulu ya? Oh kita ketuk pintu dulu nih misalnya gitu. Nah terus kalau tiba-tiba pintunya nggak diketuk orangnya kaget. Nah jadi itu juga bisa kita belajar gitu ya. Jadi sebenarnya sarana apapun tuh bisa digunakan untuk Bapak Ibu. Cuman memang kita harus kreatif ya Bapak Ibu karena anak semakin pintar gitu ya. Jadi Bapak Ibunya mesti cari-cari cara. Kemudian melalui baca buku. Nah, baca buku memang nggak semua orang tua gitu ya, nggak semua orang tua suka gitu ya, dan nggak masalah. Tapi bagi bapak ibu yang suka, bisa dengan metode ISBR atau jadi intentional shared book reading. Jadi artinya adalah ketika kita membaca, fokusnya itu bukan untuk membaca teksnya gitu ya, tapi fokusnya adalah apa sih yang kamu temukan di dalam buku itu, gimana ya rasanya kalau misalnya kamu jadi dia gitu. Jadi artinya shared book reading ini membaca bersama-sama nih, bersama-sama anak gitu ya. Jadi bukan hanya kita membacakan buku, tapi kita membaca bareng dengan anak. Atau dialog reading, terakhir dialog reading ini biasanya misalnya dengan teman sebaya sih ya, teman sebaya kita misalnya kasih skrip tertentu, kamu ngomong ini, terus nanti gantian sama apa namanya misalnya sama saya gantian gitu, anak juga mulai ngerasa tuh mulai mengenali bahwa mungkin emosi yang dia rasakan selama ini hanya marah, sedih dan sebagainya, ternyata ada ada emosi yang lebih kompleks lagi seperti itu. Jadi itu adalah metode sederhana yang sebenarnya menurut saya ini Bapak Ibu nggak perlu apa ya, nggak perlu cari-cari cara gimana gitu ya. Ini saya sudah sediakan, tapi yang paling penting adalah tadi yang nomor satu, poin satu saya buat bahwa menciptakan lingkungan emosional positif, artinya Bapak Ibu juga harus menjadi role model untuk anak gitu. Misalnya nih, Bapak Ibu, saya mau anak saya sabar gitu ya. Saya mau anak saya sabar, tapi Bapak Ibunya marah-marah gitu. Gimana kira-kira gitu ya? Gimana kira-kira anak belajarnya? Ke siapa anak belajarnya? Karena nggak mungkin dia belajar langsung dari temennya. Jadi itu adalah concern utama gitu ya. Jadi memang karena di sini kan pesertanya adalah bapak ibu guru juga mungkin ada ya, jadi itu adalah beberapa poin yang cukup krusial atau untuk kita melatih kecerdasan emosional pada anak seperti itu. Nah, oke, sorry, untuk menutup saya ada sedikit video sebentar. Oke. Ini tentang permainan pikebbu atau kalau di Indonesia sih cilukba gitu ya, Bapak Ibu. Eh ini ada nanti ini bahasa Inggris tapi ini ada caption bahasa Indonesianya. Jadi nanti diikuti saja. Cuma sekitar 7 menit kita nonton bareng-bareng ya Bapak Ibu. Belum muncul ya ininya. Suaranya terdengar nggak ya Bu? Ininya belum muncul malah share screen-nya. Oh, di saya. Oke, coba saya ulang lagi. Ah, jangan lupa share sound-nya ya. Share sound ya. Baik-baik. Mhm. Bentar. Hmm, oke. Sebentar ya Bapak Ibu, saya. Oke, nggak apa-apa. Sambil Ibu dan Bapak juga persiapkan pertanyaannya ya. Ya, boleh sekali. Oke, di share soundnya. Oke. Oke, apakah terlihat Bapak Ibu? Suaranya ada,
Tapi gambarnya belum ada kalau di komputer saya. Saya nggak tahu di komputer ibu bapak udah muncul belum ya gambarnya? Ya muncul, Udah muncul? tapi belum bergerak. Oh iya, Oh, muncul ya Pak. Oke, oke, oke. oh Kita iya iya oke. boleh ya Bu ya. Ya, Oke, kita lanjutkan. Suaranya sudah kedengar ya Pak Soekarno tadi? kedengeran suaranya udah Ya, kedengeran. sudah. Oke, baik. What if I was to tell you that a game of peekaboo could change the world? Sounds impossible, right? Well, I'm here today to prove it's not. Hi, I'm Molly, and I'm 7, and this is my little friend Ari. Say hi, Ari. Hi. Oh, and this is my neighbour, Amajot. He has to take Ari away now to get ready for our experiment. But don't worry, they'll be back. My talk today is about some powerful things you grown-ups can do that shape us as children and the adults we become. How do I know? Because my parents and people around me did them, early and often. I know not all kids are as lucky. Some of my friends, some kids at my school, and many around the world. And I would really like to help change that. Thanks to scientists, we now know just how important the first 5 years are for our health and development, especially our brains. Ari started learning long before he was even born, from inside his mummy's tummy. When Ari was born, he was tiny, and he cried all the time. He was always hungry, and he pooped a lot. Now, he laughs and giggles and makes funny noises. But those are just the changes we hear and see. There's way more going on inside. So, let's talk more about our brains. The blue bag is the rough size and weight of a healthy baby's brain at birth. The red one is a baby's brain after the first year. It almost doubles in volume. And by my age, it's almost 90% the volume of an adult brain. Our brains develop faster in our early years than at any other time in our lives. It can create up to 1 million neural connections every second. But we need your help. Our healthy development depends on these top 5 things. 1, connecting. 2, talking. 3, playing. 4, a healthy home. 5, community. All of this helps our brains and us reach our full potential. So what's something you can do that can really make a difference? Scientists call it serve and return. That's just a grown-up way of saying connect, talk, and play with us. And here's the really big news. Amajot, Ari, you ready? Ready? Copycat games build imagination and empathy. And Naming games build vocabulary and attention. is it Daddy? Ari, Daddy, Ari. And games like Peekaboo, yep, Peekaboo, actually build memory and trust. Each time you talk to us, play with us, make us laugh, it not only builds and strengthens our relationships and mental health, it actually teaches us some of the most important life skills. From making friends, to taking a test, to getting a job, to one day maybe even starting a family of our own. Interactions early and often matter. Take it from me, the 7-year-old up here, talking about brain science. Okay, now,
Let's see what happens when the connection is taken away. So now he's trying to get his dad's attention again. He's reaching out like, that was fun, why have you stopped? I know it's important for adults to use their devices sometimes, but kids are hardwired to seek out meaningful connections. Not receiving them causes confusion and stress. Okay, Amajot, please re-engage. Sorry. Now, what if a whole childhood was like that last 30 seconds? How hard it would be for a child to feel calm, to feel safe, to learn to trust anyone, and the lifelong impact that would have. That makes me feel sad. Ari only reacted the way he did and recovered so quickly because the connection between him and his dad is usually so strong. The positive relationships with the grown-ups in our lives gives kids the confidence we need to try new things, to explore, and be a kid. So please try remember, the most special period for our development is the first 5 years, starting from inside Mummy's tummy. What's something really impactful you can do? Serve and return. And when? Early and often. Please give it up for Amajot and Ari. Every moment together is an opportunity to connect, talk, and play. Imagine the difference we could make if everyone everywhere did this. To us, to children, it's so much more than just a game. It's our future. Thank you. See? Peekaboo really can change the world. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi poinnya sih mungkin saya sedikit masukkan ya. Poinnya adalah ternyata bagaimana sedini mungkin Bapak Ibu berinteraksi dengan anak itu yang akan menimbulkan adanya kecerdasan emosional. Ya tadi sampai akhirnya mungkin si Eri tadi itu bisa nanti menemukan pasangan hidupnya, menemukan pekerjaan yang terbaiknya itu dimulai dari sedini mungkin dengan apa? Dengan adanya interaksi dari Bapak dan Ibu. Nah, dari saya terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita habis ini boleh banget sharing. Ini Instagram saya. Nanti kita boleh connect juga lewat Instagram. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Areta. Seru banget tadi closing videonya ya. Terharu banget lihatnya. Oke, terima kasih banyak pencerahannya, luar biasa tadi. Ya, ini insight untuk kita semua ya. Kita memang sebagai orang tua juga belajar sepanjang hidup kita. Bahkan kita banyak belajar bahkan dari anak-anak ya. Tadi kita diajarin kan sama anak kecil sebetulnya. Lucu juga. Oke, Mbak Areta izin kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh, boleh sekali Ibu. Ah, Jadi saya sambil sharing mungkin buat boleh, boleh. buat beberapa Bapak Ibu yang tadi nggak terlalu jelas videonya, Bapak Ibu boleh akses di YouTube-nya ya. Saya share juga di link. Oh, Silakan oke, nanti oke. kalau mau Jadi lihat lagi. link YouTube ada di kolom chat ya. Boleh Ibu dan Bapak silahkan yuk kita diskusi bersama. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat atau mau bertanya langsung dengan narasumber. Silahkan. Saya persilahkan bagi yang mau bertanya langsung dulu, monggo silahkan langsung di unmute aja ya. Silahkan. Ada yang Ya, selamat siang. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Heni ya?
Iya, Halo? Bu. Oke. Iya, Bu Bu, Heni benar. mau open video? Tidak? Nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa. Bu benar. Heni, Oke. posisi di mana Bu Heni? Saya sih di rumah sih, baru sampai. Ya, di rumahnya di mana, Bu? Ya, Di Jakarta atau di mana? Cibubur. Di Cibubur. Cibubur. Oh, oke. Di Cibubur tetangga saya berarti ya. Betul. Iya, benar. Betul. Soalnya saya Oke. dulu pernah dari apa? Dari tumbuh kembang dokter ya dulu ya, yang di Cibubur Point kalau nggak salah. Cibubur Point. Oke, tapi saya dengan Ah. psikolog, Bu, bukan dengan dokter. Oh Oh, ya, baik. iya Ya. waktu itu sebelum mau masuk ini TSD. Oh, oke, baik-baik. Boleh, monggo. Ini kita ketemu di sini berarti ya, Bu Heni. Monggo, Ya, mau bertanya apa nih langsung dengan iya. narasumbernya? Silahkan. Ya, selamat siang, Ibu Uli ya tadi ya. Mbak Areta, ya Ibunya betul. Uli. Ah, ya, ini kan dibahas tentang kecerdasan untuk menghadapi anak ya, emosional pada anak. Ah, nah, tadi di slide-nya dan di videonya itu tuh dari sejak usia dini ya, dari mulai kecil bahkan baik. Yang saya pengen tanya, ini saya kan anak saya kan udah mau remaja nih. Nah, saya lihat waktu kecil, waktu dari mulai bayi segitu manisnya masuk SD, ketika mau beranjak remaja SMP, kayak banyak banget perubahan. Bahkan saya sampai kewalahan bagaimana untuk apa memanage emosinya. Saya akan eh, saya ajak kayak teman, malah dia kebablasan. Saya ajak lebih keras lagi, malah dia bilangnya, Mama sekarang kok jadi galak. Terus saya jadi serba salah, tapi yang paling nggak enaknya ketika apa kalau misalnya saya ngobrol ketemu sama teman atau sahabat lah, ketika saya berbicara kadang langsung suka bertanya di situ dan yang membuat saya dulunya nggak begini, kenapa jadi begini gitu. Dulu tapi semenjak dia masuk ke SMP Oke. itu. Usianya Jadi berapa, bagaimana Bu? saya Usianya 12 berapa? Hmm. 12 tahun. Adiknya umur 10. Dan kadang-kadang mereka ini suka jadi kerjasama. Oke, boleh. Mbak Areta, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Boleh, boleh. Ibu, saya mau tanya dulu, perubahan yang signifikannya itu seperti apa sih yang Ibu Heni rasakan gitu? Pertama ketika dia masuk di SMP itu ya, dia setiap pulang sekolah dia murung. Terus kenapa ada apa? Dia bilangnya nggak seperti waktu SD ya, teman-teman saya kayak kurang ini loh. Kenapa kan itu temanmu dulu dulu yang masih SD banyak kan bukan yang baru. Iya, saya nggak suka. Kadang sekarang dia apa bahasanya aku nggak suka, sepertinya kasar mah gitu. Terus saya bilang ya udah kalau kasar begitu nggak usah dijawab, udah apa tinggalin aja. Dia saya sudah berusaha ini, cuma dianya jadi saya ini dia jadi pendiam gitu. Terus sekarang ini malah gini nggak ada gunanya mah jadi orang baik. Ya, ada dong gitu. Iya teman saya kok ini nggak suka ada iseng kertas saya disobek gitu kan. Oh kalau udah begitu kamu harus berani, nggak boleh ini barang saya, tapi tetap juga mah gitu. Nah, jadi bagaimana saya mengajarkan ke anak saya, apakah saya bilang kamu harus lawan kan nggak mungkin juga, takutnya kebablasan gitu loh. Jadi saya selalu bilang ya udah jangan ya agak jauhin aja saya itu sih memang. Tapi yang saya lihat jauh banget dibanding dulu. Dan sekarang malah dia gampang ngambek. Soalnya teman saya banyak udah berubah, jadi saya sekarang berubah jadi suka ngambek katanya. Gitu. Oke, laki apa perempuan, Bu? Laki-laki, Bu. Nah, oke. Nah, Mbak Areta nih ada anak ABG, anak remaja, anak puber yang kata ini kayaknya mewakili ini ya curhatan para orang tua yang punya anak puber nih di Indonesia di seluruh dunia kayaknya.
bahwa anak saya kok berubah sih gitu ya. Bahkan banyak yang bilang, aku jadi nggak kenal sama anakku gitu ya. Beda banget sama Nah, waktu SD ya Bu ya. Aku jadi nggak kenal sama anakku. Udah gitu, tadi kata kata benar. ibunya mana sering di kamar lagi, sering sendirian gitu kan. Gimana nih, terutama tadi ya, mungkin terjadi letupan-letupan emosi ya, kalau tadi saya dengar cerita dari Benar, benar. Bu Heni ya, letupan-letupan emosi dari anaknya yang saya nggak tahu nih, apakah ibunya jadi ikut meletup juga emosi atau Jadi enggak. ikutan sih kadang-kadang kalau Aduh. nggak kuat. Jadi ikut meletup katanya Mbak Areta. Gimana nih ngadepin anak puber nih ya khususnya. Ini semoga bisa menjawab ini nih curhatan emak-emak seluruh dunia sebetulnya nih. Terima kasih Bu Heni. Ada sini. Oke, baik. Saya coba jawab ya Bu Heni ya. Jadi pertama dulu kita kenal dulu ya Oh situasinya. iya. Apa sih yang Bu Heni hadapi situasinya? Jadi ini adalah remaja gitu ya. Ketahui dulu di usia remaja ini sebenarnya banyak sekali perubahan gitu. Jadi perubahan yang dirasakan ini itu secara biologis memang ada perubahannya gitu ya. Mulai dari ya masa prapubertas atau pubertas tadi gitu ya. Jadi badannya nih berubah nih Bu Heni gitu ya. Artinya di neuron-neuronnya juga ada yang berubah gitu ya. Kemudian jadi ada perubahan besar. Jadi nggak hanya tidak hanya secara emosi sosial, tetapi secara biologisnya ada perubahan besar. Yang pertama itu dulu. Yang kedua adalah di otak remaja gitu ya. Anak remaja ini kan biasanya lebih dekat dengan aktivitas-aktivitas yang cenderung impulsif kayak tadi ya. Karena teman-teman aku berubah ya aku juga ikut berubah gitu. Nah, perlu diketahui bahwa kita otak kita tuh developingnya dari belakang dulu baru ke depan gitu ya. Jadi belakang dulu, emosinya dulu yang diubah, makanya kecerdasan emosionalnya yang harus dilatih baru ke depan, yaitu prefrontal atau bagian otak di bagian depan yang mengelola bagian keputusan. Akhirnya misalnya di anaknya Bu Heni, keputusan akhirnya aku berteman sama dia atau enggak. Nah, itunya belum terdevelop dengan baik sehingga yang kenapa? Karena bagian belakangnya belum oke gitu ya. Nah, caranya gimana? Sesimpel kata kuncinya adalah tarik dan ulur. Saudara gitu ya. Ini saya sering sharing juga sama Bu Eva ya, saudara. Tarik dan ulur untuk anak remaja. Jadi em, ketika kita menghadapi anak remaja yang seperti itu, kita sudah tahu bahwa kondisinya memang seperti itu adanya. Jadi seharusnya yang boleh kita pahami adalah kita harus kasih toleransi dulu. Bahwa misalnya Terputus toleransi. suaranya ya. Ada Halo? Bu? Ada? Jelas Bu suaranya? Halo. Iya ya, suaranya ada Bu. Halo? Kedengeran Bu? Bu Heni terdengar? Yang lain terdengar nggak? Kalau di saya sih jelas ya. Terdengar ya Pak. Oke. Bu Heni kedengeran mungkin? Iya, baru ini. Tadi keputus Oke. Oh, suaranya. oke baik. Tadi sampai di mana Bu Heni? Takutnya kelewat. eh apa emosinya tadi yang apa kayak belum nyambung dari belakang ke depan gitu kan. Oke, baik Potong baik belakang. ya. Betul. Jadi yang poinnya adalah yang di belakangnya itu yang belum oke, makanya kita harus latih kecerdasan emosionalnya dulu sehingga bagian otak depan yang buat yang nyuruh, oh kamu putuskan A atau B itu jalan. Jadi kayak misalnya tadi kan di case-nya Bu Heni, anaknya Bu Heni itu em, ya udah karena mereka nggak mau ngomongnya kasar, aku nggak mau temenan sama mereka. Jadi langsung secara impulsif gitu ya, tanpa adanya penyelesaian yang mungkin lebih baik gitu. eh, Kata kuncinya tadi ya saya sering diskusi sama Bu Eva juga, kata kuncinya adalah tarik dan ulur untuk anak remaja. Jadi harapannya adalah Bapak Ibu yang ada di dalam sini gitu ya, paling enggak minimal sudah ada tersentuh untuk kita harus kasih dulu toleransi, kasih dulu dia ruang gitu. Mungkin yang tadinya nggak pernah, tadinya manis sekali gitu ya, sekarang ada berteriaknya gitu ya, karena tadi tidak Iya, ikut benar. sebenarnya dengan perubahan itu. Nah, saran saya adalah Bapak Ibu kenali dulu tiap anak tuh beda gitu. Tiap anak tuh beda. Kalau misalnya tadi kan Bu Heni cerita ya, aku nggak suka temanku beda aja. Pokoknya sekarang mereka berbeda aja, nggak seperti dulu gitu. Yang pertama pertanyaannya adalah, nah, ini buat Bapak Ibu ya, bukan kenapa itu ya, bukan kenapa. Atau langsung memberikan suatu nasihat. Tanya dulu adalah apa yang kamu rasain pas kejadian itu, atau dia cerita suatu kejadian,
rasanya gimana sih pas di kemarin itu, di hari tertentu itu gitu. Kemudian biarkan supaya saran saya ya Bu Heni ya, biarkan coba coba supaya dia yang Ya. cari sendiri caranya. Jadi bukan Bu Heni yang kalau ada teman gitu tinggalin aja anaknya, temennya gitu ya. Biarkan itu muncul dari anaknya Bu Heni gitu ya. Jadi oh kamu ngerasa kayak gitu ya. Terus apalagi yang terjadi habis itu gitu. Jadi kemudian kamu kira-kira mau ngapain habis ini? Dan Bu Heni perlu juga hargai. Kalau dirasa keputusannya terlalu ekstrim atau terlalu misalnya apa ya artinya malah bentuknya mungkin membalas gitu ya. Contohnya membalas agresinya gitu ya. Mm-mm. Nah, baru di situ Bu Heni kasih tahu. Tapi dengan ketika anak kondisinya sudah tenang. Karena, nah ini juga saya infokan bahwa ketika kita lagi emosinya tidak stabil, atau kan biasa ya sering Bapak Ibu dengar, kalau lagi marah tuh jangan membuat keputusan gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang di sistem di otak kita yang tadi, di amigdala tadi, ketika kita lagi merasakan emosi yang begitu intens, amigdalanya ini on banget Bapak Ibu. Nah, yang bagian depan prefrontalnya itu tuh jadinya kayak sedikit off. Jadinya apapun itu pokoknya emosinya aku yang lebih main gitu. Nah, itu yang mau diarahkan. Jadi kalau memang mau diskusi, Bu Heni saran saya lihat ketika anak kondisi tenang. Cari aktivitas kegiatan yang bisa mungkin tadi anak laki-laki apa mungkin sukanya olahraga gitu ya misalnya atau mungkin dia suka kalau sekarang ya udah banyak ya mungkin nongkrong sama temennya gitu ya gitu cerita-cerita gitu jadi Oh, main game. main game iya nggak apa-apa ibu Malah kalau mau lebih main game. iya main game nah main game juga sebenarnya Aduh, sampai kadang pusing. gitu oke iya 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 main game sebenarnya boleh nggak ada masalah tapi tadi balik lagi itu harus tetap ada aturannya gitu jadi ya udah kamu yang mungkin biasanya main game sehari cuma berapa jam sekarang boleh deh tambah karena ada lagi ada isunya nih gitu jadi kalau dari saya adalah kita memang tidak bisa terlalu strict juga misalnya kamu begini kamu nggak boleh begini gitu ya jadi karena anak tahu sebenarnya aturan itu apalagi anak remaja ya dia udah paham aturannya gimana bapak ibunya mungkin dia juga kenal nih gitu ya tapi dia belum mampu regulasinya jadi disinilah fungsinya Bu Heni sebagai tadi eksternal regulatornya gitu sih Bu Heni nah harapannya sih mungkin semoga membantu ya Bu Heni ya gitu Hmm. tapi kuncinya intinya tarik ulur Bu Makasih. mari Tarik ulur ya. Ya, Tapi kalau yang tadi suka langsungnya, misalnya kita lagi ngobrol sama teman kita, suka langsung mencari perhatian di mana ya? suka langsung Dikasih apa? Suka langsung apa, langsung Bu? langsung ada aja permintaannya gitu loh. Terus yang bikin ya kan kadang-kadang kan kita nggak enak ya lagi ngobrol, terus dia agak bertingkah di situ kan Misalnya gitu. apa, Bu? Misalnya apa, Bu? Misalnya kita lagi ada teman kita ngobrol kita, misalnya ada pertemuan nih. eh Misalnya kayak family gathering lah taruh. Kita ketemu kan baru ketemu sama nah tiba-tiba nanti pas ini dia kayak mau mencari celah aku mau ini aku mau yang bikin kita kayak ada kira-kira solusi-solusinya nggak sih so? Oke, pintar ya, Bu, anaknya ya. Cari cari celah di situasi yang ibunya Cari udah celah. pasti ngasih gitu ya. Yang ibunya udah pasti ngasih. Gimana nih Mbak Areta? Ibunya lagi dikelilingi sama teman-teman, lagi acara penting. Tiba-tiba anaknya minta aja, Bu, beli kuota, Bu, beli ini, Bu, beli ini yang yang menurut saya nih, anaknya bilang begitu sih, Mama nih pasti ngasih nih. Gimana nih Mbak Areta? betul betul baik. Ya tadi poinnya juga benar ya Bu Eva anaknya pintar karena dia tadi dari ceritanya Bu Heni dia ngajak adeknya gitu ya ngajak adeknya gitu ya bersekongkol gitu ya bahasanya gimana cara pokoknya kita pulang mungkin dari acara ini gitu ya oke jadi sebenarnya karena tadi ya kan anak itu pintar ya Bapak Ibu jadi Bu Heni jadi anak itu kan pintar saran saya adalah sebelum Bapak Ibu kan udah tahu nih ya case-nya adalah oh nih dia akan bosen nih paling maksimal 3 jam lebih dari 3 jam anak biasanya udah cranky males gitu ya kan kita lama banget di acara ini saran saya Bapak Ibu boleh kasih aktivitas dia gitu. Misalnya apa? Contoh misalnya, oh oke,
let's say main game itu bisa juga karena kan anak usianya Bu Heni sudah 12 tahun ya gitu. Atau tadi ada cari aktivitas lain gitu. Misalnya kadang kan kalau ada acara gitu ya dia juga nggak paham acaranya apa. Mungkin boleh dikasih dia ruang gitu ya. Oh kamu aktivitas sama ade di sini ya gitu ya. Misalnya atau mungkin sambil ngerjain worksheet tertentu gitu ya. Itu juga boleh sih Bu Heni. Jadi tapi kuncinya adalah Bu Heni selalu kasih prep dulu gitu. Jadi pada saat misalnya besok mau ada acara, tanyakan ke anak gitu ya. Kamu kita besok ada acara. Misalnya ada acaranya 5 jam di sana. Kamu mau ikut atau enggak? Kamu nanti bosen, pasti bosen. Kalau kemarin kan acara sekian jam kamu udah pengen pulang. Kamu maunya gimana? Jadi selalu libatkan anak dalam keputusan-keputusannya Bu Heni gitu. Jadi nggak semata-mata ya, ya udah kamu ikut aja deh gitu. Dan kemudian tadi balik lagi tetap kasih batasan atau aturannya gitu. Ketika misalnya anak udah cukup nagging di situasi yang itu ya gitu ya, em, coba aja keluar anak sebentar, kemudian ngobrol sama anak. Kamu mau apa gitu? Kamu bosen gitu? Terus maunya gimana? Bisa nggak Mama minta waktu misalnya 1 jam lagi supaya kita habis itu kita pulang. Nah, tapi nanti misalnya, oh next time-nya tadi lagi Bu Heni, next time dia mau ikut, berarti Bu Heni harus lihat lagi. Kira-kira kamu bisa nggak ya, sanggup nggak ya selama itu untuk aktivitas di luar gitu ya? Atau misalnya tadi pada saat kamu aktivitas, kamu main dulu deh di luar, tapi ya itu tadi harus dikasih kegiatan. Tapi biasanya kalau anak usia tadi apalagi udah ada adiknya, harusnya sih bisa ikut. Ya, kasih mungkin permainan board game juga boleh, misalnya gitu ya. Misalnya sama adiknya main apa, sekarang tuh banyak banget ya kayak kartu-kartu Uno misalnya kayak gitu. Nah, jadi kasih sebuah kegiatan yang cukup bisa menghabiskan waktu sama-sama adiknya. Jadi tetap engagement juga dilakukan. Seperti itu sih Bu Heni. Hmm. Jadi jangan lupa bawa Baik, Bu mainan ya. Vera. Betul. Makasih. Oke, dicoba ya, Bu Heni ya. Agak Iya, challenging Bu. memang punya anak-anak puber. Baik, terima kasih Mbak Areta. Ini di kolom pertanyaan sebetulnya sudah ada, tapi saya mau kasih kesempatan satu orang lagi yang mau bertanya langsung sebelum kita masuk ke kolom chat. Ada yang mau bertanya lagi langsung? Boleh nggak? Saya mau itu nih, mau Ibu bertanya. Maisuro, monggo monggo Bu Maisuro posisi di mana? Saya di Kalisari, 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 Jakarta. Kota, ya. Oh Ini iya, boleh ada boleh. kasus siswa saya yang emosional dan agresif. Kelas Kebetulan berapa Bu? eh, emosional dan agresif banget Kelas gitu. berapa? Kelas 2 SD. 2 SD ya. Baik, terus bagaimana Bu? Awalnya kan memang anak siswa baru dan kita trial sekolah selama seminggu manis gitu bagus. Ternyata setelah berjalan emosionalnya luar biasa. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hatinya itu dia selalu melempar, menendang gitu sehingga teman-teman di kelasnya itu nggak nyaman dan ketakutan. Dan Hmm. kami juga sudah ketemu dengan orang tua bagaimana caranya akhirnya ke psikolog kan, Bu. Mhm. Setelah ke Ya. psikolog, heeh. Nah, akhirnya juga belajarnya kami pisah dulu, didampingi dengan situ teachernya. Nah, di Hmm. situ juga masih emosionalnya luar biasa sampai sekarang. Bahkan dia sudah ke psikiater katanya. Dan yang kami tanyakan, Mhm. eh, apakah itu juga ada cerita dari orang tua katanya memang penanganan dari rumah, kemudian juga ada kisah ibunya seperti itu waktu hamil atau ibunya juga awal-awal dulunya kecilnya seperti itu. Apakah ada faktor genetik Hmm. atau eh, dan berikutnya itu kalau udah ke psikiater itu maksudnya apa ya Bu? Itu maksudnya penjelasannya itu untuk kami di sekolah untuk bisa Oh, mengamati dan melihat perkembangan-perkembangan berikutnya. Itu aja sih Bu. Bu Eva, terima oh, kasih banyak. baik, baik. Ibu ada diagnosis dari psikolog dan dokter sebelumnya, diagnosis anaknya apa? Eh, ADHD juga, Oh, terus oke. sama inklusif emosionalnya ya, emosional itu. Oke, ya. Jadi dia sudah didiagnosis oleh dokter dan psikolog bahwa anak ini mengalami gangguan ADHD ya. Nah, Baik, Mbak ADHD. Areta kelas 2 SD.
waktu Hmm. observasi manis katanya. Iya, Waktu observasi manis. Kemudian berjalan sekian bulan muncul deh gitu ya, ada agresinya melempar ini dan itu, mungkin tantrum juga mungkin ya di kelas ya. Ya, hmm. Sampai Oke. juga suka apa sih sama guru juga mukul, nendang gitu kan, melempar gitu. Hmm. Sekarang sudah ke psikiater yang saya tanya itu kalau anak yang sudah ke psikiater itu gimana gitu loh Bu untuk ininya gitu loh penanganan. Oh, Hmm. oke, oke, baik. Ya, gimana nih Mbak Areta dengan diagnosis anak dengan ADHD sudah tapi setelah dari psikiater dan minum obat ada perubahan, Bu? Itu ada belum belum ada perubahan. Namun ini apa nafsu makannya itu luar biasa sampai benar gemuk sampai kayaknya akhirnya sebentar-bentar melihat makanan ada guru yang bawa roti pengen gitu kepengen jadi makan terus jadi belajarnya itu agak-agak sulit ya untuk Oh, diajarkan dibimbing. oke. Tapi perilakunya belum ada perubahan sama sekali? Belum. Oh, oke. Ya, gimana nih Mbak Areta kata ini gurunya agak-agak bingung nih kalau misalnya dibawa ke psikiater, ini nantinya jadi gimana ya katanya. Kalau Oke. itu psikolog aja ya, kalau ada psikolog juga kita udah lihat, oh ada perkembangan-perkembangan nih. Ada juga yang kemarin kan udah banyak tuh, Bu Eva, alhamdulillah dari psikolog itu udah luar biasa. Oke. Nah, yang ini, yang satu murid saya ini nih gitu kan, kok sampai ke Oke. psikolog sih. Oke, ya. Ini mungkin orang awam juga bertanya ya, mungkin kenapa sih kok anak ADHD kok harus ke psikiater, kemudian apa relevansinya, kemudian kenapa harus ke psikiater? Mungkin itu ya Bu yang ditanyakan Ibu ya, sehingga nanti penanganan guru-guru di sekolahnya harus bagaimana gitu. Iya, betul. Oke, gimana nih Mbak Areta? oke, baik. Baik, terima kasih Bu Maesuro gitu ya. Pertanyaannya lumayan ya. Hmm. Jadi pertama anak ADHD sudah ke psikiater gitu ya. Jadi kalau dari saya obat itu harus tetap berjalan dulu gitu ya sesuai dengan rekomendasi psikiaternya. Eh, nah, jadi kenapa harus ke psikiater? Karena ADHD itu adalah gangguan perkembangan saraf. Ya, jadi gangguan perkembangan saraf sehingga sebenarnya penanganan juga multimodal. Jadi biasanya kita di psikolog kita menangani bagian tertentunya, misalnya mungkin terkait tadi yang disebutkan Bu Maisuro, agresinya atau mungkin perilaku sosialnya. Kemudian di psikiatri ini tadi ya mungkin ada obat-obat penenang tertentu yang memang harus masuk. Nah, tadi Bu Maisuro sempat mention bahwa mungkin anaknya cukup besar badannya gitu ya, berat badannya juga cukup besar, suka makan. Nah, ada hal-hal juga yang perlu diperhatikan di anak ADHD yaitu terkait konsumsi makanannya. Kalau misal tadi makan roti, roti itu kan gluten ya, kemudian habis itu juga mungkin yang manis-manis, hal ini juga bisa mempengaruhi kepada kondisi anak gitu ya. Jadi misalnya anak juga jadi lebih aktif, energinya berlebih gitu ya. Bayangin ibu anak yang tidak ADHD saja bisa apa ya kita sebutnya sugar rush gitu ya. Gimana anak yang dengan ADHD gitu. Jadi memang sangat pengaruhnya sangat besar nih. Jadi yang pertama saran saya adalah konsumsinya makanan-makanan itu harus diperhatikan. Mungkin nanti bisa ditanya ke dokter atau psikolog yang menangani gitu ya terkait diet glutennya. Kemudian yang kedua adalah nah saya kurang paham juga ketika penanganan ke psikolog apakah sudah melakukan terapi atau tidak gitu. Sebenarnya kalau untuk anak kelas 2 SD saya sangat encourage juga untuk anak masih dilakukan terapi. Terapi itu bukan terapi obat gitu, tapi sama terapi misal sama terapis misalnya mungkin Bu Maisuroh pernah dengar mungkin misal terapi sensor integrasi, terapi perilaku gitu ya. Jadi artinya ada bentuk shaping atau drilling tertentu yang dilakukan oleh terapis untuk anak seperti itu sehingga em, penanganannya tidak hanya oleh obat saja, tetapi ada shaping perilaku yang dilakukan. Nah, kemudian tadi sempat trial awal-awal sangat very nice, sangat manis sekali. Nah, ada kemungkinan ya itu tadi karena belum ada tugas yang cukup besar gitu ya. Sementara ketika anak sudah benar-benar di real world-nya nih gitu ya, belajar gitu ya, ada tugas-tugas tuntutan dia kemudian tadi kan atensinya cenderung minim ya biasanya gitu ya atensinya minim tenaganya besar terus banyak sekali tugas akhirnya dia overwhelmed sama situasinya jadi itu yang juga memunculkan biasanya ya jadi trigger gitu ya triggering event yang akhirnya anak muncul agresinya
di anak ADHD sebenarnya ADHD itu sangat memang erat kaitannya juga dengan masalah-masalah sosial. Jadi ya tadi mulai dari agresinya cukup tinggi, perlu diperhatikan juga bagaimana kondisi orang tuanya dalam menangani anak ADHD ini gitu. Kalau misalnya tadi dia misalnya lagi punya emosi yang berlebih kemudian dicap anak nakal gitu ya. Kemudian akhirnya ada ya jadi secara verbal ada makian gitu ya. Itu akhirnya bisa mengekskalasi tingkat agresinya. Kemudian juga ketika tadi ya ada amarah akhirnya dampak ke depannya gitu ketika agresi ini tidak ditangani adalah peer rejection atau mengalami penolakan secara sosial dari teman-temannya. Jadi saran saya sih sudah betul ada shadow teacher, ada penanganan. Jadi kalau bisa di kelas-kelas tertentu dia memang harus belajar dengan ruang kondisi yang minim gitu ya. Jadi anak-anaknya tidak terlalu banyak. Kalau misalnya anaknya banyak, dia jadinya overwhelmed tuh sama situasi sensorialnya. Jadi misalnya, oh ada anak yang cerita-cerita atau berisik, buka buku gitu tuh bunyi bunyi taktuk taktuk. Terus habis itu mungkin gurunya keluar masuk itu bisa mengekskalasi tadi gitu ya. Jadi anak juga nggak bisa atensi. Saran saya sih itu tadi ruang belajarnya diperkecil gitu ya. Kemudian ditambah shadow teacher itu sangat membantu dan tadi terapi yang lain apakah ada atau tidak gitu. Saran saya sih kalau bisa mungkin tadi sama psikolognya direkomendasikan untuk terapi. Seperti itu Ibu Maesuro gitu. Ini Bu Guru ya, Bu Maisuro ini ya. Baik, terima kasih Oke, Bu. ya sudah lengkap sekali dari Mbak Areta. Mungkin saya sedikit menambahkan, Ibu betul. Sebetulnya udah betul ya langkah orang tuanya membawa yang pertama membawa ke psikolog, kemudian membawa ke psikiater, dibantu dengan farmakoterapi itu langkahnya sudah betul. Jadi lanjutkan obat apa yang harus diminum oleh psikiater itu perlu dilakukan dengan tertib karena obat dari psikiater ini akan membantu yang pertama anak lebih tenang sebetulnya ya minimal berkurang hiperaktivitasnya kemudian membantu anak ini juga untuk menerima dan memproses informasi dari lingkungan. Kebayang nggak Bu kalau anak hiperaktif gimana caranya mau menerima informasi dari lingkungan kalau dia masih hiperaktif gitu. Jadi ini obat dari dokter juga akan membantu anak ini supaya lebih optimal menerima dan menangkap informasi dari lingkungan. Kemudian betul tadi kata Mbak Areta, mungkin peran guru di sini coba menyarankan orang tua nih untuk kembali ke psikolognya, minta terapi apa yang bisa dibantu dari sisi psikologisnya, terutama terkait perilakunya tadi, perilaku tantrum, agresi, dan lain-lain. Kemudian tadi shadow teacher sudah oke dan mungkin salah satu saran saya boleh Bu anak ini disimpan duduk di paling depan dekat Bu Guru. Karena kalau duduknya di paling belakang banyak gangguan Bu, banyak suara, banyak gerak dari teman-temannya gitu ya. Tapi kalau di depan kontrol kita ke anak itu juga bisa lebih optimal. Itu mungkin ya, Bu Maisuro ya. Jadi nggak apa-apa, anak ini minum obat nggak apa-apa, karena kan obatnya pun sudah diatur oleh psikiater, gitu ya. Oke, Baik-baik, terima kasih banyak sama Bu iya, Areta. sama-sama Ibu. Oke, Mbak Areta, kita masuk ke pertanyaan yang di ini ya, yang di kolom chat ya. Oh, ini kayaknya sudah Bu. Ini sama nggak ya, Bu Maisuro dan Bu Muzaroah? Oh, beda-beda. Ada dari Bu Muzaroah nih. Ini hampir sama sebetulnya ya Mbak Areta ya. Bagaimana cara mengajari pengendalian emosi pada anak ADHD karena dia suka merusak barang. Kalau ditegur makin dirusak katanya barangnya. Ini tapi pertanyaan saya Mbak Areta, ini yang mendiagnosis ADHD-nya siapa dulu? Bu Muzaroah. Apakah benar ADHD? Apakah bu gurunya yang mendiagnosis ADHD atau bagaimana nih, Bu Muzaroah? Masih ada nggak ya? Ibu Muzaroah masih ada? Halo Ibu. Sepertinya sudah nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada mungkin kita pakai asumsi aja ya Mbak Areta bahwa anak ini sudah didiagnosis. Oh ada nih. Oh nggak ada. Ya kita pakai asumsi mungkin anak ini sudah didiagnosis ADHD oleh tenaga profesional
psikolog atau dokter. Gimana nih katanya mendampingi Ananda yang sudah didiagnosis ADHD dan dia suka merusak barang dan lain-lain di kelas. Oke. Jadi sebenarnya kurang lebih sama. Sama ya? Iya, Mm. jadi memang kalau kita pertama ketika misalnya ini memang settingnya adalah di sekolah gitu di kelas, minimalisir segala kemungkinan barang-barang pecah beling yang ada itu juga harus dibantu ya. Jadi karena mereka memang belum bisa mampu kalau misalnya betul ADHD gitu ya, kemudian dia belum bisa mampu mengelola emosi, ya kita harus minimalisir lingkungannya dulu, lingkungannya yang kita adaptasikan gitu ya, kita ubah. Tapi kalau misalnya tadi di rumah gitu ya, ketika dia disuka merusak barang, kalau ditegur makin dirusak gitu ya. Ya ini memang adalah simptomnya gitu ya. Jadi em, karena dia belum mampu mengendalikan emosinya dia gitu ya. Jadi ini akan pasti terjadi. Saran saya kembali lagi, kalau sudah memang sudah ada diagnosa ADHD, seharusnya ada penanganan either mungkin tadi dari psikolog atau psikiater gitu ya. Jadi memang tidak bisa mm, apa ya, bisa sebenarnya Bapak Ibu melakukan suatu penanganannya, tetapi ada baiknya itu dilakukan intervensi dini dulu gitu. Kalau misalnya intervensi dininya tidak dilakukan, biasanya itu tadi akan menciptakan suatu kebingungan baru dan akhirnya reaksi yang mungkin Bapak Ibu berikan ya tadi ya, kalau dia merusak akhirnya em, ya akhirnya terus tadi misalnya ya kalau dia merusak barang terus akhirnya akhirnya diteriakin nggak boleh gitu ya, ya nggak bisa di anak ADHD kayak gitu ya, itu nggak masuk gitu. Em, karena ada beberapa ya teknik juga yang dilakukan, misal dia tidak hanya merusak barang tetapi dia memukul gitu ya. Di terapis-terapis tertentu di psikolog juga ada ya Bu Eva ya, jadi Hmm. ada yang namanya teknik blocking dan itu juga nggak bisa dilakukan secara cobain cari di internet gitu ya. Ya itu artinya harus didampingi gitu ya oleh tenaga profesi. Kurang lebih itu sih mungkin Bu Hmm. Zorka, semoga membantu. Oke, karena agak challenging ya untuk anak ADHD ya. Oke, kita masuk ke Ibu Mupidah, Mbak Areta. Pendidikan utama dan pertama adalah dari Ibu, bagaimana bila ada anak yang selalu melihat kedua orang tuanya bertengkar dari masa balita sampai sekarang. Sudah usia SD dan kedua orang tua sudah berpisah, anak ikut dengan ibunya. Perkembangan anak sekarang saya lihat sudah punya emosional yang tinggi. Anak yang pertama sudah usia 11 tahun, adik perempuannya 9 tahun. Bagaimana cara menyikapi ini sebagai keluarga? Mohon pencerahannya, Bu. Oke. Sudah berpisah, jadi ikut siapa nih? Ini yang bertanya ibunya mungkin ya, Bu Mupidah ya. Kayak gimana nih katanya akhirnya anaknya jadi ikut emosional juga karena terpapar kedua orang tuanya dari mereka balita selalu terlihat berantem terus, kebayang ya. Cuman gimana nih udah kadung gitu ya kalau boleh ngomong. Ya gimana ya udah kadung terus gimana nih mau ngedelete atau mau mau mereset gitu ya. Atau gimana nih cara penanganannya supaya pastinya nih Bu Mufidah ingin kedua anak ini tidak menjadi emosional gitu. Oke, gimana nih Mbak Areta? Baik Ibu. Jadi oke Bu Mupidah. Oke, jadi di sini Ibu kan memang tadi saya sudah sebutkan juga. Jadi di masa balita itu ada tugas perkembangan. Tugas perkembangannya kalau tadi dilalui dengan baik gitu, biasanya tugas perkembangan berikutnya akan jadi baik gitu. Nah, tapi tidak bukan berarti juga ketika tugas perkembangannya tidak dilatih akhirnya selalu jelek gitu. Enggak selalu juga seperti itu. Ketika misalnya ada intervensi yang dilakukan Bapak Ibu gitu ya dengan tadi kondisi orang tua sudah berpisah. Saya ada penanganan case juga Ibu. Jadi memang anak ini sering sering terpapar gitu ya, sering terpapar bahkan tahu kenapa bapak ibunya berpisah di usia 5 tahun gitu. Nah ini yang perlu digarisbawain gitu ya. Jadi artinya kalau kita mau ngeriset atau mengulang gitu ya, menghapus itu sih itu mustahil gitu ya. Karena kita kan punya memori kita gitu ya, pengalaman-pengalaman kita. Jadi yang boleh diberikan gitu ya, apalagi mungkin tadi anak sudah usia 11 tahun, sebenarnya kan dia sudah masuk di pra-remaja. Anak boleh kok pelan-pelan dikasih tahu bahwa memang dulu ada pengalaman-pengalaman yang tidak enak gitu. Saran saya adalah ya saat ini tetap tadi pakai metode sederhana yang saya lakukan. Jadi ketika waktu itu lingkungan emosinya cenderung negatif ya sekarang ciptakan lingkungan emosi yang positif dengan validasi emosi anak, selalu tahu gitu ya, ciptakan ruang aman terutama untuk anak remaja, ciptakan ruang aman untuk dia bisa bercerita sama bapak ibunya gitu. Artinya oke saat ini sudah berpisah dengan ayah dan hindari juga, nah ini ya yang biasa saya lihat
di kondisi orang tua berpisah. Hindari berbicara jelek terkait pasangan atau mantan pasangannya bapak ibu gitu. Jadi misalnya, oh iya dulu nih, misalnya bapak kamu tuh begini atau ibu kamu tuh begini gitu ya. Jadi itu adalah suatu hal yang nantinya anak akan selalu ingat gitu, dan itu bisa berdampak pada, mungkin ya, berdampak pada bagaimana dia mencari pasangan dan sebagainya. Jadi saran saya adalah em, saat ini adalah ciptakan trustnya kembali, ciptakan kelekatannya lagi gitu ya. Nggak telat, nggak ada kata telat sih menurut saya. Jadi ibu bisa selalu kasih kelekatan itu tadi dengan melakukan interaksi. Tadi kalau tadi di videonya tuh serve and return, selalu berinteraksi, jangan lepas. Dan kemudian juga ciptakan ruang aman tadi. Paling itu sih dari saya, Bu Mufidah. Oke. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu Mubira, karena ini masih usia berkembang, Bu. Usia 12 tahun dan usia 9 tahun kan masih usia berkembang dan belum terbentuk kepribadiannya. Jadi kalau Ibu mau mengubah bisa banget gitu ya, walaupun mereka sudah terpapar sedemikian rupa, bisa, bisa berubah. Asal tadi ciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman gitu ya. Oke. Baik, sekarang dari Ibu Ayu Dianti, Mbak Areta, katanya kalau di sekolah kita menghadapi anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga berbeda. Kadang beberapa guru kewalahan menghadapi anak-anak dengan emosi yang rata-rata suka meledak-ledak. Apa ada kiat-kiat khusus agar guru mengatasi anak-anak yang seperti itu? Lalu ada peserta didik yang ADHD tapi orang tuanya tidak paham. Gimana cara menjelaskan kepada orang tua bos bahwa anak ini butuh perawatan khusus? Bu, ini guru kayaknya ya, Bu Ayu Dianti, guru apa? SD, SMP apa SMA, Bu? Anak murid-muridnya meledak-ledak katanya gurunya juga jadi kewalahan. Ibu guru muridnya SD, SMP apa SMA? Oh, SD. Oke. Gimana nih Mbak Reta? Anak-anak SD muridnya sudah meledak-ledak katanya. Gimana kiat-kiatnya mengatasi anak-anak yang seperti ini, Mbak? Oke, jadi ini SD-nya usia berapa dulu sih kalau boleh tahu? Nah, SD-nya usia berapa, Bu? Bu Ayu Dianti, SD-nya SD kelas berapa? Mulai usia 10, berarti di kelas 4 ya? Mulai di kelas 4 ya? Baik-baik ya. Jadi sebenarnya Hmm. belum masuk usia pra-remaja juga Oke, ya. Jadi betul. oke. Eh, Oke, Bu Ayu Dianti, Kak, gimana caranya kiat-kiat khusus kalau dari saya untuk guru gitu ya, untuk menciptakan ruang yang oke ya. Tadi diperhatikan juga mungkin ada kelas-kelas khusus. Jadi mungkin misalnya di kelas berapa, saya nggak tahu sekarang zamannya 41, 42, 43 misalnya kelas gitu, atau 4 ABC gitu ya. Misalnya 4A, 4AB itu kelasnya cenderung aman sentosa gitu ya. Mungkin kelas 4C-nya nih cenderung beberapa banyak anak yang membutuhkan pendampingan lagi. Kalau dari saya asisten guru itu akan sangat membantu sih gitu. Tapi yang kedua, untuk ke anaknya, saran saya adalah ciptakan suatu aturan gitu ya. Jadi aturan, kalau misalnya anak-anak adalah anak-anak tipikal atau anak-anak normal, artinya tidak ada gangguan, ciptakan itu tadi aturan. Misalnya, oke, ketika misal saya berbicara, yang lain mendengar. Ketika misalnya itu terjadi, berikan konsekuensinya. Boleh kok dikasih konsekuensi. Misalnya, oh oke, kalau misalnya anak tertentu berarti pulang sekolah bapak ibunya mesti ngajarin lagi gitu ya, atau misalnya pulang sekolah mereka harus belajar lagi tambahan. Jadi kalau bisa sih ada aturan-aturan tertentu yang boleh diberikan gitu ya ke anak gitu, tapi saya tidak mengencourage aturannya atau konsekuensinya fisik ya bapak ibu. Jadi maksud saya adalah supaya anak merasakan bahwa oh iya, ketika saya tidak mengikuti aturan guru akan tidak menyenangkan karena saya harus menghabiskan waktu yang lebih banyak lagi untuk belajar, misalnya seperti itu gitu, tapi tidak fisik gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, Bu Ayu Dianti. Lalu ada peserta didik yang ADHD. Nah, ini saya mau tanya dulu nih, ADHD menurut ya tadi ya pertanyaan Bu Eva, apakah ini dari orang guru gitu ya, atau memang orang tuanya ngasih tahu bahwa ini ADHD gitu? Kalau memang betul ADHD gitu ya, orang tua tidak paham, oke, jawabannya itu sebenarnya harus dibawa ke psikolog gitu, karena Hmm. psikolog atau psikiater, karena seperti ini Bu Ayu Dianti, banyak case gitu ya bahwa memang guru itu kewalahan gitu dengan cukup menjelaskan satu dua tiga kali gitu ya, tapi tetap dari orang tua tidak ada ya tadi ya, mungkin ada beberapa orang tua, perlu kita sadari juga ya bahwa ada beberapa orang tua tidak mau menerima
diagnosanya, misal betul memang ADHD. Jadi masih dalam proses gitu. Jadi kita harus memahami juga bahwa ada beberapa orang tua yang masih dalam proses tersebut. Em, dan kalau misalnya tadi gitu ya, sampai merugikan bukan hanya diri sendiri tapi orang lain, teman-temannya, saran saya segera bawa ke tadi tenaga profesional. Kenapa? Karena di tenaga profesional biasanya di situ orang tua lebih mau aware gitu ya, lebih mau sadar. Kemudian juga atau ada beberapa juga biasanya saya melakukan itu. eh, kita memanggil tenaga profesi untuk melakukan observasi kelas gitu. Supaya lebih paham gini. Pahamnya gimana? Oh, ketika dilakukan observasi kelas, anak-anak tertentu ini lebih menunjukkan tingkat agresi yang bagaimana dibandingkan teman lain, sehingga semuanya dapat gitu. Jadi itu bisa juga membantu orang tua lebih sadar. Oh, oh anak saya sedikit berbeda ya dengan anak lain, misalnya seperti itu. Mungkin itu, semoga itu membantu Bu Ayu Dianti. Itu Bu Eva. Oke, ya, Bu Ayu Dianti, ya, ini terkait dengan ADHD tadi ya, Mbak Areta, memang betul. Mungkin jangankan eh, orang tua yang disarankan oleh guru. Kadang-kadang cukup banyak juga ibu dan bapak sudah diberitahukan oleh kami sebagai psikolog. Banyak juga kok orang tua yang tidak menerima gitu. Jadi jangan heran gitu ya. Hanya memang tips dari saya sebagai guru, mungkin yang disampaikan kepada orang tua, jangan ada penilaian dari guru. Misalnya, Bu, anak ibu itu mengganggu. Nah, mengganggu itu kan sudah ada penilaian. Jadi sebaiknya yang disebutkan perilakunya saja. Misalnya, Bu, anak ibu sedang pelajaran berlangsung, mencolek-colek temannya yang sedang memperhatikan. Jadi yang disebutkan perilakunya, Bu. Ya, kita tidak menilai anak itu, tapi disebutkan perilakunya. Atau, Bu, ketika saya sedang menjelaskan di depan, anak ibu jalan-jalan di kelas. Nah, kami kan sebagai guru tidak paham kenapa ya anak ibu jalan-jalan di kelas, tugas tidak selesai, kemudian mencolek-colek temannya, mengajak ngobrol, menginterupsi ketika saya sedang menjelaskan atau tiba-tiba keluar ruangan. Nah, perilaku-perilakunya saja yang disebutkan. Jadi, karena kami guru tidak paham eh, apa yang melatar belakangi anak ibu, jadi sebaiknya kita cari tahu sama-sama, kita cari tahu sama-samanya mungkin lebih baik dibawa ke psikolog gitu ya Bu ya, supaya kalau kalau kita melibatkan orang ketiga, artinya kan kita melibatkan orang yang seolah-olah netral gitu kan, memang netral kan gitu. Jadi orang tua juga lebih mudah untuk menerima saran dan pendapatnya nanti. Itu sih dari saya ya, Mbak Areta, tambahannya. Oke, Mbak Areta, Baik. ini sebetulnya sudah jam setengah tiga, tapi ini masih ada satu pertanyaan. Masih berkenankah, Mbak Areta? Boleh, Bu. Oke, Boleh. ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Agung Nugroho ya, dari Pak Agung Nugroho. Beliau guru di SMA Negeri 1 Pecangaan. Di mana nih Pak? Pecangaan itu Pak. Ini saya pengen tahu juga nih. Mohon izin bertanya, apakah ada korelasi antara genetika dan perkembangan emosional anak? Nah, tadi boleh Mbak Areta, gimana nih? Ada koneksinya nggak ya? Ada korelasinya nggak ya? Genetika dan perkembangan emosional anak nih. Coba gimana nih Mbak? Baik, Ibu. Jadi korelasinya betul, ada pengaruhnya gitu. Karena memang misalnya orang ini contoh case adalah ketika orang tua punya gangguan perkembangan saraf tertentu, itu juga mempengaruhi, bisa mempengaruhi ya. Jadi bukan artinya pasti gitu ya, tapi bisa menjadi faktor. Tapi balik lagi jawabannya adalah di nature dan nurture. Jadi nature-nya itu adalah tadi genetika, nurture-nya adalah pengasuhan. Jadi kalau dari saya, ketika anak adalah anak tipikal atau normal gitu ya, sebenarnya poin pentingnya adalah di nurture atau pengasuhannya. Jadi sebenarnya kalau bagaimana mau meningkatkan, tadi metodenya adalah metode sederhana yang dilakukan oleh antara bapak ibu dengan anak. Jadi korelasinya ada nggak? Ada Bapak Agung gitu ya. Tapi nurture-nya juga lebih kuat untuk kecerdasan emosional. Seperti itu Bapak Agung. Oke, ya betul. Jadi memang ada ya. Jadi kita juga perlu was-was juga nih. Jangan-jangan saya termasuk yang emosional yang tinggi. Kita siap-siap juga gitu. Walaupun menyumbangnya nggak terlalu tinggi, tapi tetap ada ya, Mbak Reta ya. Betul, Ibu.
Oke, baik. Sepertinya pertanyaan, oh tadi pecangaan itu di Jepara, Jawa Tengah. Oh, oke, terima kasih Pak Agung Nugroho. Jangan lupa follow Instagram Atensi Anak Remaja ya untuk keluarga Jepara, Jawa Tengah. Terima kasih banyak. Nah, pertanyaannya sudah habis, Mbak Areta. Alhamdulillah pencerahannya banyak sekali dari Mbak Areta sore hari ini. Mungkin closing statement dari Mbak Areta nih, pesan apa yang mau disampaikan terkait dengan kecerdasan emosional pada anak nih? Apa yang mau disampaikan untuk seluruh orang tua, pendidik juga, mungkin masyarakat di seluruh Indonesia? Karena nanti ada di channel YouTube ya. Boleh Mbak Areta pesannya singkat saja? Baik, untuk kurang lebih 28 orang yang hari ini hadir gitu ya, saya mau ucapin terima kasih. Perubahan itu kita mulai bukan dari anak gitu ya, jadi anak nggak mungkin ucuk-ucuk berubah, tapi dari Bapak Ibu hari ini. Jadi poin tadi, 3 poin tadi ada EPR, selalu diingat ya Bapak Ibu, itu berlaku untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Paling itu sih, terima kasih. Oke, terima kasih banyak EPR tuh, jadi jangkar di kepala saya tuh ya. Mudah-mudahan kita ya memang kita mengaplikasikannya ya Mbak Areta ya sebagai pendamping orang dewasa untuk anak-anak kita menuju Indonesia emas sebetulnya 2035 ya 2045. Oke, terima kasih banyak Mbak Areta, Ibu dan Bapak. Saya lihat tadi masih banyak yang datang hampir di penghujung. Nggak apa-apa, tidak masalah. Karena semua webinar atensi ini ada rekamannya, jadi nanti Ibu dan Bapak bisa mengakses semua rekaman webinar atensi dari webinar atensi yang pertama sampai yang terakhir ada di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Termasuk Mbak Areta ada beberapa yang minta apa? Minta Ya, ya, minta materinya nanti mungkin DM langsung ke Mbak Areta. Mbak Areta boleh ditulis lagi Instagramnya di kolom chat. oke, boleh Ya, sekali. bagi Ibu dan Bapak yang mau minta materinya, boleh DM langsung di Instagram Mbak Areta. Kemudian tadi juga ada yang private message ke saya, mau cari Mbak Areta kemana. Mbak Areta tadi boleh ditulis dong nama rumah sakit sama Oke, rumah boleh. sakit, rumah sakitnya dan bironya ya. Kemudian kalau untuk appointment, untuk perjanjian, boleh DM juga berarti ya Mbak Areta ya. Boleh sekali Bu, nanti saya alihkan ke admin. Oh, oke, baik. Ya, Ibu dan Bapak boleh ada di kolom chat. Kalau yang membutuhkan materinya, silahkan DM langsung ke Instagram Areta Ever. Kemudian Mbak Areta ini memang berpraktek di 2 tempat. Bisa onsite langsung datang atau juga online di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri, Jakarta. At Mandaya Royal Hospital Puri dan juga di Klinik Tumbuh Kembang BJenius at BJenius ID. Tapi kalau untuk perjanjian mungkin lebih amannya langsung DM Mbak Areta, Mbak Areta aja ya. Oke Mbak Areta, terima kasih banyak ilmunya luar Baik, biasa. Baik, Bu. terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Terima kasih juga yang sudah bergabung hari ini. Kita ketemu lagi di bulan Februari ya dengan tema lainnya yang pasti sama menariknya. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reta. Jangan Terima lupa kasih follow Bu Reta, Instagram terima Atensi Anak kasih. Remaja. Baik, sampai ketemu ya Ibu dan Bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat. Oke. Alhamdulillah. Oke, izin saya tutup Zoom-nya ya Mbak Reta. Terima kasih banyak. Salam sehat Welcome. ya untuk keluarga ya. Mari Baik, Bapak Ibu.